Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Mubasyaratan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Kiai Haji Rahmat Labib fi kitabih al-Mukhtar fi usulil fiqhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hukmu syar'iyyu 'alal af'ali. Hukum syariat atas perbuatan-perbuatan. Inna syar'a lam yaj'al al-asla fil af'ali bil ibahati wa tahrimi wa la ghairi dhalik. Sungguhnya syariat tidak menjadikan hukum asal pada perbuatan dengan status hukum mubah, tidak pula haram, tidak pula selain dari keduanya. Wa innama a'ta kulla fi'lin hukman syar'iyyan dalla 'alaihi ad-dalilu syar'iyyu. Hanyalah setiap perbuatan itu diberikan hukum syara'nya yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Walidzalika yajibur ruju'u ila syar'i li ma'rifati hukmi ayyi fi'lin minal af'ali qabla al-qiyami bil fi'li. Karena itulah wajib untuk merujuk kepada hukum syara', ya, untuk mengetahui hukum apa terhadap perbuatan dari perbuatan-perbuatan sebelum melakukan perbuatan. Li'anna syari'atal islamiyyata kamilatun. Karena syariat Islam itu sempurna. Waqad bayyanat hukma kulli syai'in wa hukma kulli fi'lin. Sungguh syariat Islam itu telah menjelaskan status hukum dari setiap benda dan status hukum dari setiap perbuatan. Jadi hukum asal perbuatan itu bukan mubah, bukan haram, bukan pula selain keduanya. Tetapi status perbuatan itu masing-masing sesuai dengan jenis perbuatannya berdasarkan dalil syara'. Karena itulah wajib bagi setiap muslim untuk merujuk kepada syariat untuk mengetahui status hukum atas perbuatan atau status hukum dari benda. Karena syariat Islam itu sempurna, kamilan. Dia menjelaskan status hukum dari setiap benda dan perbuatan. Wal fi'lu imma ayyakuna wajiban aw haraman aw manduban aw makruhan aw mubahan. Perbuatan itu bisa jadi status hukumnya wajib atau haram atau sunnah atau makruh atau mubah. Wa yatawaqqaful hukmu 'alal fi'li bi kaunihi mubahan aw fardan aw manduban aw haraman aw makruhan 'ala wujudid dalil sam'i 'ala hadzal hukmi minal kitabi wa sunnati wa ijma'is sahabati wal qiyasi. Dan hukum atas perbuatan itu bergantung, ya, dengan keberadaan hukum, baik itu mubah, fardu, mandub, haram atau makruh, itu bergantung kepada dalil, adanya dalil sam'i atas hukum tersebut, yaitu dari kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Wa biduni dalil sam'i la yumkinu i'ta'ul fi'li hukman minal ahkam. Tanpa dalil sam'i, Quran, Sunnah, ijma' sahabat, qiyas tadi, tidak mungkin memberikan status hukum pada perbuatan. Jadi harus tahu dalil sam'inya, harus tahu Qur'annya, hadisnya, ijma' sahabat atau qiyas. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Fa in, maka jika tanaza'tum, kalian mengalami tanazu', perselisihan, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ianya maksudnya tanazu' tadi, oleh kalian ilallah, pada Allah, war rasul, ini Quran, Sunnah, in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Fahadhil ayatu tadullu ala wujubi raddi kulli syai'in minal umurid dini ilal kitabi wa sunnati wa ma arsyada ilaihi min ijma'is sahabati wal qiyasi syar'iyyi. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mengembalikan segala sesuatu dari perkara agama, dari perkara-perkara agama, min umuriddin, yaitu takyidnya ya. Tidak segala sesuatu dalam arti semua, teknik, pertanian, kedokteran, ya rincian-rincian teknik detailnya itu diserahkan kepada manusia. Antum ma'lamu bi umurid dunya yakum. Tapi kalau perkara itu min umuruddin, masuk dalam perkara agama, maka tempat kembali dari perselisihan itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan apa yang keduanya menunjukkan kepadanya, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Jadi ijma' sahabat qiyas itu sumbernya juga adalah Quran dan Sunnah, sebagaimana disebut juga dalam syarah Waraqat. Qala Ibnu Katsir, wa hadza amrun minallahi azza wa jalla bi anna kunna syai'in tanaza'an nasu fihi min usulid dini wa furu'ihi ayyarida at-tanazu' ya fi dzalika ila kitabi was sunnati. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya setiap sesuatu di mana manusia berselisih padanya dari perkara din, pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama, maka ayyari dan tanazu', maka hendaklah manusia itu mengembalikan perselisihan itu fi dzalik, dalam perkara itu, kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kama qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian berselisih padanya dari segala sesuatu, maka status hukumnya itu dikembalikan kepada Allah. Min qarinati wujubihi qauluhu ta'ala, dan di antara qarinah atau penunjukan yang menunjukkan wajibnya mengembalikan persoalan itu kepada Allah adalah pada lafaz in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau ada lafaz in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir di akhir setelah adanya tolab, farudduhu itu tolabul fi'li. Lalu kemudian ada di ujungnya in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, itu merupakan qarinah. Qarinah bahwa tolabnya itu tolab jazim, tuntutannya tuntutan tegas, maka hukum yang dihasilkan adalah hukumnya wajib. Hadza yushiru ila anna alladzi la yariddu radda yaridu la yariddul munazza'ati ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fala yattasifu bi sifatil mu'minin. Ini mengisyaratkan bahwa ya, orang yang tidak mengembalikan perselisihan di antara mereka itu kepada kitabullah dan sunnah Rasul, maka dia tidak disifati dengan sifat orang mukmin. Wa in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Ya, jika dia tidak mengembalikan kepada tolab, berarti dia tidak disifati fala yattasifu bi sifatil mu'minin. Wa aidan, dan juga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru, ahdasa fi amrina, dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, bukan urusan keduniawian, teknis keduniawian, tapi urusan agama. Ma laysa minhu, apa yang tidak ada darinya, ya Nabi tidak menjelaskannya, fa raddun, maka itu raddun bermakna mardudun. Ya, masdar bermakna maf'ul. Raddun itu kan dari, atau radda yaruddu ruddan. Raddun raddan ruddan. Masdar seingat kami lah, tapi bermakna maf'ul, isim maf'ul, yakni mardud, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan pada riwayat lain, ya riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan bukan ada petunjuk amruna, tidak di atas amruna, perintah kami, urusan kami, fahuwa raddun, maka itu juga mardud, tertolak. Jadi kalau dalam hadis Bukhari Muslim itu man ahdasa. Kalau riwayat Muslim man amila, amalan. Nah, ingat itulah. Kalau riwayat Bukhari Muslim man ahdasa. Kalau Muslim man amila.
Nah, amalan di sini nakirah. Diawali dengan man. Man itu lafadz syarat. Dalam kaidah usul, an-nakiratu fi siyaqin nafi wa siyaqin syarti yufidul umum. Itu setidaknya itu dua lah. Jadi nakirah dalam struktur kalimat nafi seperti la yufliha qaumun kemarin. La ikroha. Nah, itu ada nafi yaitu la nafiyah lil jinsi, setelahnya nakirah itu yufidul umum. Termasuk yufidul umum kalau fi siyaqi syarti pada struktur kalimat syarat. Nah, man ini termasuk huruf syarat. Maka amalan pada hadis ini amal apa saja. Jadi amal apa saja yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi fahuwa raddun. Di sini tidak disebutkan bid'atun. Ya. Kalau ahdasa itu perkara baru, itu bid'atun. Tapi kalau man amila itu bisa perkara yang kategorinya bid'ah atau kategori yang bukan bid'ah. Intinya menyelisih syariat itu raddun. Yukhalifu syar'a ya ma yukhalifu syar'a fahuwa raddun. Apa bedanya dengan bid'ah? Bid'ah itu nanti pada perkara-perkara yang sudah rinci. Ya, kaifiyahnya sudah muayyanah. Jadi kaifiyatun muayyanatun. Misalkan perkara ibadah, tidak ada contohnya dalam syariat, tidak ada dalilnya, meskipun dalil umum, misalkan tidak ada dalil umum, itu bid'ah. Nah, tapi kalau perkara yang kaifiyahnya ghairu muayyanah, perkara-perkara yang tidak detail, misalkan perkara muamalah, perkara siasa, itu tidak disebut, kalau ada pelanggaran terhadap syariat itu tidak disebut bid'ah, tapi disebutnya maksiat. Tapi baik bid'ah maupun maksiat itu sama-sama yukhalifu syar'a, sama-sama menyelisih syariat. Nah, sepanjang dia menyelisih syariat maka fahuwa raddun. Orang yang mengambil demokrasi misalkan, itu tidak kita katakan bid'ah. Iya, sehingga mengatakan bid'ah demokrasi. Karena demokrasi ini perkara siasa. Ya, tidak ada kaifiyah muayyanah yang rinci, detail, betul-betul detail sebagaimana perkara ibadah. Tapi apakah orang mengambil demokrasi itu mardud? Nah, orang berpolitik menerapkan sistem pemerintahan dengan nizamud demokratiyah fahuwa mardudun. Itu tertolak. Kenapa kok tertolak? Karena laisa alaihi amruna. Ya, tidak seperti yang dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi apa? Ya, nizamul khilafah. Sistem khilafah. Demokrasi berbeda dengan sistem khilafah. Berarti berbeda dengan syariat. Berbeda dengan syariat fahuwa raddun. Gitu. Sistem khilafah itu meletakkan kedaulatan di tangan syariat. Demokrasi justru mengangkangi syariat. Syariat itu seperti apa ya? Pilihan, ya, bukan seperti pilihan. Jadi syariat itu bisa diterapkan kalau disepakati atau dimusyawarahkan. Kalau tidak disepakati tidak diterapkan. Seolah mereka ingin mengatakan kalau ingin syariat diterapkan kita harus mengajukan proposal. Tuhan harus mengajukan proposal, bukan kita. Tuhan harus mengajukan proposal. Kalau proposal Tuhan kami terima, kami terapkan. Tapi kalau proposalnya tidak kami terima, ya tidak diterapkan. Nah itu. Itu pelanggaran pokok daripada sistem demokrasi, yaitu menjadikan asyiyadah li sya'bi. Padahal menurut syariat asyiyadah li syar'i. Kedaulatan itu di tangan syariat. Nah, fawaradun. Mengambil sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam itu bisa dimiliki oleh individu, padahal itu harusnya milik jamaah, milik rakyat. Sehingga akhirnya batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel dikuasai oleh Haji A, Haji B, Haji C. Itu sistem kapitalis, bukan sistem Islam. Ya, karena Islam meletakkan itu sebagai kepemilikan jamaah, harusnya dikelola oleh negara, dikembalikan keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat. Maka menerapkan sistem ekonomi dengan pengelolaan sumber daya itu fahuwa mardudun. Kita tidak katakan itu bid'ah, tapi itu mardud. Ya namanya tertolak, ialah thawaba fih. Tidak ada pahala di dalamnya. Bahkan ada dosa karena menyelisih syariat. Paham ya antum ya? Bedanya hadis man ahdasa dengan man amila. Kalau ahdasa itu konteksnya bid'ah, kalau man amila itu lebih umum. Karena tadi lafadznya nakirah yakni amalan fi siyaqi syarti. Man amila amalan.
Qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri, ay laisa huwa fi dinina wa syar'ina wa lam ya'dhan bihillahu wa rasuluhu, yaitu sesuatu yang tidak terdapat di dalam agama kami, tidak terdapat dalam syariat kami, dan Allah dan Rasulnya tidak mengizinkannya, yakni man amila amalan kharijan 'ani syar'i laisa mutaqayyidan bi syar'i fahuwa mardudun, yaitu siapa saja yang beramal, yang amal itu keluar daripada ketentuan syariat, tidak terikat dengan syariat, maka itu mardud. Nah, itu apa itu ayatnya, kitabnya Mir'atu, ya, Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih lil Mubarakfuri. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini adalah dalil, aslun, ya, pokok, landasan, asas, dalil yang agung, min usulil Islam, mengenai usul, pokok-pokok Islam. Wa huwa kal mizanil amali fi dhahiriha. Hadis ini seperti mizan, seperti timbangan. Bagus beliau ya mentamsilkan tuh, menyerupakan. Hadis ini bagaikan timbangan. Ya kan, timbangan itu menentukan sekilo ini ada, ya kan? 2 kilo. Lil amal, bagi amal pada zahirnya, pada zahir amal. Kama anal hadisa, sebagaimana hadis al a'malu binniyat mizanun lil amali fi batiniha. Jadi ini dua serangkai. Kalau hadis innamal a'malu binniyat itu timbangan amal pada batin, ya, masalah niat. Tapi kalau hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu zahir. Dan kedua-duanya itu penting. Ya, tidak boleh kita mendahulukan batin mengabaikan zahir, atau mendahulukan zahir mengabaikan soal batin. Dua-duanya jalan. Karena manusia itu terdiri madah waruh. Itu kalau kita kaitkan penjelasan dini ulumul Islam. Manusia itu terdiri dari madah dan ruh. Kita duduk, sholat, zakat, lari, bekerja, bahkan berjihad, itu madah. Tapi idrak silah billah, kesadaran hubungan dengan Allah, itulah ruh. Dan madah war ruh itu mesti digabung. Makanya disebut falsafatul Islam, falsafatul Islami hiya masdul madati birruh, penggabungan materi dengan ruh, zahir dan batin itu menyatu. Maka hadis ini menjadi mizannya. Ya, ini bagus ini faidah ilmu yang bagus ya, disebutkan di sini ya. Bisa jadi bahan ceramah. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li amili fihi thawabun. Sebagaimana setiap amal yang tidak dimaksudkan dengannya wajah Allah, ya, keridhaan Allah, ini soal batin, maka tidak ada bagi amilnya, bagi pelakunya fihi pada amal tersebut thawabun, pahala. Enggak ada pahalanya. Dia beramal bukan karena Allah, dia belajar bukan karena Allah, dia mengajar bukan karena Allah, dia meriayah santri bukan karena Allah, ya, santrinya takzim takrim dengan gurunya bukan karena Allah, khidmat bukan karena Allah, ya, karena kada nyaman jalan guru, karena lagi mondok aja, ya, bukan karena Allah. Falaysa li amilihi fihi thawab, tidak ada pahala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi, demikian pula setiap amal yang tidak di atasnya perintah Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti perintah Allah Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka amal itu juga mardud, tertolak bagi pelakunya. Wa kullu man ahdasa fid dini ma lam ya'dzan, adzina ya'dzanu, ya, ma lam ya'dzan bihillahu wa rasuluh falaysa minad dini fi syai'in. Maka setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada izin, ya, terhadap amal itu dari Allah dan Rasulnya, maka itu bukan dari agama sedikit pun. Naam. Waqad faradallahu ala kulli muslimin ay yanzura fi kulli amalin ya'tih. Sungguh Allah Ta'ala telah memfardukan pada setiap muslim agar memandang pada setiap amalnya ya'tihi, yang dia akan melakukannya. Wa ay ya'rifa qabla al-qiyami bil fi'li hukma syar'i fihi, dan Allah mardukan kepadanya untuk mengetahui sebelum beramal
Ya, mengetahui apa? Hukm syar'i, status hukum syara' fihi pada amal tersebut. Wa yas'ala 'anil hukmi 'inda 'adamil ilm. Dan Allah memfardukan kepadanya untuk bertanya mengenai status hukum dari perbuatan ya ketika dia tidak mengetahui ilmunya. Tanya dulu baru beramal. Jangan beramal baru nanya. Jadi bertanya itu lebih awal daripada amal. As-su'al qoblal amal. Sebagaimana al-ilmu qoblal amal. Dan as-su'al itu wasilatun min wasaili liwusulil ilm. Bertanya itu adalah satu sarana daripada sarana-sarana untuk diraihnya ilmu. Jadi jangan malu bertanya. Qala ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadisi tayammum. Hah? Oh, puskes. Pada majlis. Dan telah tetap dari sallallahu mengenai hadis tayammum. Allah sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Kenapa kata Nabi kalian tidak bertanya? Karena mereka tidak mengetahui. Ya ketika mereka tidak mengetahui. Ya'lamu. Fa innama syifa'ul 'ayyi, karena hanyalah obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Rawahu Abu Dawud. Jadi dikisahkan ada orang yang laki-laki tua, kepalanya luka. Malam hari dia ihtilam, mimpi. Besok hari nanya, apakah ada rukhsah buat saya? Dijawab oleh yang ditanya, nggak ada rukhsah. Mandi wajib seperti biasa. Akhirnya mungkin infeksi, ya, meninggal. Jadi seperti yang kemarin sepupu kami itu infeksi pasca operasi. Beliau kena kanker di pankreas, di hati dan empedu, 3 langsung. Sebenarnya sejak awal operasi dokter sudah angkat tangan karena sudah menyebar kankernya. Ya, tapi ya diambil sampel dulu, ya tetap dibedah, diambil sampel. Ternyata infeksi pasca operasi. Ya akhirnya tidak bisa bertahan. Akhirnya meninggal. Sampai umur, karena al-maut sababun wahid, kematian itu sebabnya satu, ya, intihaul ajal, berakhirnya ajal. Jadi sakit itu hanya wasilah, hanya hal yang menghantarkan pada sabab. Karena banyak yang tidak sakit, saatnya mati ya mati. Ya pagi tadi cerita dengan angkatan bapak saya itu 37 hari di ruang isolasi COVID dengan komorbid jantung. Yang beliau itu ada penyakit jantung. Dokter spesialis itu menyatakan kecil harapan hidup. Waktu kami bawa beliau dari Tanjung lalu ke Plehari, di Plehari 7 hari ya kami menemani itu. Terjadi pemburukan di pembuluh darah paru-paru. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Ulin, ya kita bawa. Cuman Pak, resikonya bapak ini bisa meninggal di jalan karena buruk sudah paru-parunya. Ya tapi kalau ada harapan kita akan coba mencari harapan itu, dok. Nggak apa-apa dirujuk saja, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu aja dibaca sepanjang jalan tuh untuk menguatkan hati. Kalau memang ada peluang, ada harapan, Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Nah akhirnya sampai di Ulin langsung dipasangi alat macam-macam. Udah, intinya sangat memburuk sampai keluarga-keluarga beliau, keponakan-keponakan beliau itu diteleponi, kita telponi satu-satu. Pamit ya, pamit, minta maaf. Nah orang-orang yang dipamiti itu satu persatu sudah meninggal hari ini. 2 orang. Sementara beliau yang pamitan masih hidup sampai sekarang. Jadi justru yang dipamiti duluan pamit. Ya, sepupu kami yang pertama itu 2 atau 3 tahun yang lalu meninggal.
Itu dipamiti juga oleh beliau. Nah, yang kemarin meninggal itu juga dipamiti. Jadi umur. Kadang yang pamitan malah belakangan. Nah, itu menunjukkan bahwa al-maut sababun wahid. Kematian itu sebabnya cuma satu, yakni intihaul ajal, berakhirnya jatah hidup. Jadi karena infeksi akhirnya meninggal si kakek tua ini. Lalu ditanyakan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ala sa'alu, kenapa kalian enggak nanya? Lam ya'lamu, ketika memang tidak tahu. Jika mereka tidak tahu, fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Karena obat kebodohan itulah bertanya. Qala Ibnu Malik, wa hadza yadullu ala anna su'ala 'inda adamil ilmi wajibun. Nah, ini menunjukkan misalkan hadis ini bahwa bertanya ketika tidak tahu itu hukumnya wajib. Jadi tidak boleh kita diam, supan, takutan. Ya, ini penyakitnya santri biasanya atau penyakitnya siswa. Kalau tidak tahu, nggak bertanya. Tidak paham, tidak bertanya. Alasannya macam-macam. Takutlah, malulah, takut disebut kada paham atau bodoh oleh kawan. Akhirnya tidak bertanya. Padahal ketika dia tidak bertanya, padahal dia tidak paham, dia sedang berdosa. Loh, kok dosa? Lah ini kata Ibnu Malik, hadza yadullu ala anna su'al 'inda adamil ilmi wajibun. Dia tidak tahu tapi tidak bertanya, berarti dia melanggar kewajiban. Melanggar kewajiban berarti dosa. Jadi tidak bertanya itu dosa. Nah, ini dijelaskan supaya antum paham. Paham antum? Loh, enggak ada jawabannya. Walaqad kana as-sahabatu ridwanullah alaihim yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasarrufatihim hatta ya'rifu hukmallahi fiha qabla an yaf'aluha. Sungguh adalah para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka. Mereka itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai tasarrufat mereka. Ya, pengelolaan harta, urusan-urusan mereka, hingga mereka mengetahui status hukum Allah pada tasarruf tersebut sebelum mereka melakukannya. An Imrana qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallam an salatir rajuli wa huwa qa'idun, tentang salatnya seseorang sementara dia itu duduk. Faqala, Nabi kemudian menjawab, man shalla qa'iman fahuwa afdalu. Siapa yang salatnya berdiri maka itu afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang salatnya itu duduk, dia dapat separuh pahalanya. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Ya, kalau dia berbaring salatnya maka dia dapat separuh dari pahala orang duduk. Berarti berapanya pahala orang berdiri? 1/4 ya. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Ini sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu meskipun kita mampu qaiman ya, tapi kita boleh qaidan. Asal jangan qaid. Kalau qaid sudah nggak perlu sholat, tapi di sholati ya. Jadi kalau sholat duha, qobliyah, subuh, ya, dan sholat-sholat rawatib lain, ya meskipun sehat duduk boleh, tapi pahalanya separuh. Ya ini tahu untuk diamalkan dalam kondisi khusus. Jangan untuk selalu jadi amalan sepanjang hari. Oh, boleh kan Ustadz? Ya boleh, cuman separuh. Nah, ditegur sama Ustadz, kok antum duduk qobliyah zuhurnya duduk sakit ah? Enggak, Ustadz, sehat. Loh, kenapa kau duduk? Kan boleh. Ya sesekali kalau capek, ya kan. Kalau nggak capek, awak sehat aja ya berdiri. Wa Aisyata ummil mu'minin. Nah, itu dibaca Aisyata tapi umminya ummi. Itu badal daripada Aisyata. Radhiyallahu taala anha anna Fatimah binta Abi Hubais, bahwasanya Fatimah putri dari Abi Hubais sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya ke Nabi. Qalat, dia berkata, inni astahadu fala athuru afa ada'us salata
Saya itu orang yang istihadah, keluar darah, tapi bukan darah haid. Bentar. Saya itu haid, berarti. Saya itu haid tidak suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Qala anta. La, berarti istihadah betul ya. Sungguhnya saya itu istihadah, ya tidak suci. Apakah saya tinggalkan sholat? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Inna dzalika irqun. Karena sesungguhnya itu adalah irqun. Irqun itu luka. Jadi luka pada dinding rahim atau urat. Walakin da'is salata, akan tapi tinggalkanlah salat qadra ayyamil lati kunti tahidina fiha. Ya, tinggalkanlah salat sesuai kadar hari-hari yang engkau haid padanya. Nah, perempuan tuh haid maksimal berapa hari? 14? 15? Nah, kalau hari 16, 17 kok masih keluar darah, ciri darahnya segar gitu, tidak hitam seperti darah haid, berarti ini istihadah. Kalau istihadah berarti tetap wajib salat. Ya, tetap salat. Summa ghtasili wa shalli. Nah, kalau sudah bersuci yaitu mandi wajib, maka salatlah engkau. Ini jawaban Nabi atas pertanyaan Fatimah binti Abi Hubais. Artinya apa? Para sahabat tuh bertanya. Sama tadi, boleh nggak seorang tuh salat duduk? Dijawab oleh Nabi karena itu konteksnya salat sunat begini. Wa an Ibni Umar qala sa'ala rajulun. Seseorang laki-laki bertanya. Tanya ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ala mimbar an aklid dabti. Dan Nabi sedang di atas mimbar. Dialog nih sahabat dengan Nabi. Nabi di atas mimbar. Dia bertanya apa? An aklid dab, tentang makan dab, kadal gurun. Kadal gurun. Tapi kadal gurun biawak ya, biawak gurun. Itu dia makanannya rumput-rumputan. Dia jenisnya herbivore. Lah kalau di kita di sini tuh karnivor. Ya, biawak di kita itu karnivora, pemakan daging. Faqal, Nabi mengatakan la akaluhu wala uharrimuhu. Saya enggak makannya. Saya enggak makan dab, tapi saya tidak mengharamkannya. Nah, jadi artinya boleh. Nah, tapi di sini ada tanya jawab. Bertanya dulu sebelum beramal. Fahadhil adillatu tadullu ala wujubi ruju' ila syar'i. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya kembali kepada syariat, wa wujubi taqayyudi bih, dan wajibnya terikat dengan syariat. Li'annallaha sayuhasibuhu 'inda yaumil qiyamati, karena Allah nanti akan menghisabnya, menghitungnya pada hari kiamat, sebagaimana Allah berfirman, kama qala ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu. Berarti ini ada ayat yang Allah bersumpah atas dirinya selain ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Di surah Al-Hijr ayat 92 ini ada juga sumpah fa wa rabbika, demi Tuhanmu, lanas alannahum, sungguh kami pasti akan menanyai mereka semuanya, ajma'in. Taukid dari hum ya. Hum itu maf'ul bih. Amma kanu ya'malun, dari apa-apa yang mereka perbuat dulu ketika di dunia. Fa innahu 'amun fi kulli 'amalin ta'allaqu bihi taklif. Ajma'in ya, pada ayat ini amun, umum. Yang ditanya itu umum pada setiap amal yang berkaitan dengan taklif. Wa qala ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan in tufiduna fi. Surah Yunus. Wa ma takunu, dan tidaklah fi sya'nin
pada keadaan wa ma tatlu minhu, dan apa-apa yang kalian baca darinya, min Qur'anin, dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian melakukan daripada satu amal illa kunna alaikum syuhudan, kecuali sesungguhnya kami akan mendatangkan kepada kalian syuhudan, saksi-saksinya. Iltufiduna fi, jika kalian melakukannya. Jadi syahid ya, syuhud. Artinya menunjukkan akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan kalau terjadi khusumat, terjadi pertentangan, perselisihan, Allah akan hadirkan saksi-saksinya. Saksinya siapa? Ya anggota tubuh kita sendiri akan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikunci rapat mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, bicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat dulu ketika di dunia. Jadi Allah hadirkan syuhudan. Syuhudnya tidak jauh-jauh, diri kita sendiri. Benar ya Allah, Dia mengambil harta rakyat 10 miliar dengan tangannya. Dengan tangannya ini ya Allah Dia mengambil. Benar ya Allah, kata kaki, Dia menggunakan diriku, yakni kaki tadi, menuju ke HBI, tempat hiburan malam di Banjarmasin, ya, bukan Handil Bakti Indah lain. Kalau Handil Bakti Indah ada masjid namanya Baitur Rahim. Wa qala ta'ala wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, dan dihasilkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idzil, pada hari itu, lakhabir, maha mengkhabarkan, diinformasikan sama Allah Ta'ala. Ditampilkan adegan hidup kita sepanjang hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditutupi aib oleh Allah Ta'ala, ya. Di dunia aja kalau dibuka aib supan kita, apalagi nanti di akhirat ditonton oleh banyak orang, ya, luar biasa supannya. Mudah-mudahan tadi yang ditutup aib kita. Wa ma'na ikhbarihi ta'ala li'ibadihi annahu syahidun ala a'malihim huwa annahu muhasibuhum 'alaiha wa sa'iluhum anha. Makna dari pengkhabaran dari Allah Ta'ala bagi hambanya bahwasanya Ia menjadi syahid, menghadirkan syahid ala amalihim, atas amal-amal mereka, bahwasanya Allah akan menghisab mereka atas amal mereka dan menanya-nanyainya. Fahadha kulluhu yadullu ala anna al-asla huwa ittiba'u syar'i wa taqayyudu bihi. Ini menunjukkan, semua ini menunjukkan bahwasanya yang asal atau yang pokok itulah terikat dengan syariat, mengikuti syariat dan terikat. Jadi bukan apa? Bukan al-aslu fil af'al al-ibahah atau al-aslu fil af'al al-mandubah, tapi al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i, gitu maksudnya. Berdasarkan dalil-dalil tadi itu semua. Walidzalikal qa'idatul lati tuntabaqu 'alal af'ali huwa, karena itulah kaidah yang diterapkan atas perbuatan-perbuatan itu adalah kaidah al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bi ahkami syar'i. Hukum asal perbuatan-perbuatanlah terikat dengan hukum syari. Fala yajuzu ay yuqaddama ala fi'lin illa ba'da ma'rifati hukmillah fi hadzal fi'li min khitabis syari'. Maka tidak boleh ay yuqaddama, mendahulukan, melakukan perbuatan kecuali setelah mengetahui status hukum Allah pada perbuatan ini dari seruan pembuat syariat. Jelas ya? Jadi kaidahnya apa tadi? Al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil ahkami syar'i. Fahfazu alaikum, ya, hafali atas kalian. Wala tansau, jangan kalian lupakan. Jadi apa sih? Al-aslu
fil af'ali at-taqayyudu bil ahkami syar'i. Naam. Asani yang kedua al-hukmu syar'iyyu 'alal asya'i. Hukum syara atas benda-benda. Al-asya'u ghairul af'ali. Nah, itu yang perlu dipahami. Benda-benda itu bukan perbuatan. Air, udara, meja, kursi, mikrofon, laptop, hijab, lantai, masjid. Ghairul af'al. Ya, kulluha asya. Semua tadi itu adalah benda. Kopiah hirang, kopiah putih, baju, coklat, koko, hirang, baju kehalusan, menjahit pulang, kacamata. Kulluha asya. Ghairul af'al. Nah, paham dong? Fal asya'u hiyal mawadul lati yatasarrafu fiha al-insanu bi af'alihi. Benda-benda itu adalah mawad, materi yang manusia menggunakan benda-benda itu dalam perbuatannya. Mikrofon digunakan untuk apa? Ngajar. Mikrofon digunakan dengan ininya apa nih, soundnya digunakan untuk apa? Keliling sambil nyanyi. Ya Allah, kasihan. Sudah tua, menor, begincu, baju ketat, keliling di jalan-jalan, tepalo, bepanas, behujan, menyanyi habelang. Kada dibari duit habelang lan orang. Hah? Ya kalau ada di Banjar tuh banyak, sian dia bang melihat. Semalam melihat. Bawa ini dibawa, ditarik sambil menyanyi. Jasa nyanyi keliling. Ya. Bebinian habelang. Ya Allah. Itu namanya dalam sistem kapitalis tulang rusuk jadi tulang punggung. Ya nggak kuat lah. Tulang rusuk jadi tulang punggung, nggak kuat. Nggak kuat dia menanggung beban beratnya hidup di alam kapitalis ini. Yang harusnya jadi tulang punggung siapa? Ya mas-mas, sampean-sampean. Masa yang perempuan jadi tulang punggung, nggak kuat. Tapi dalam sistem kapitalis ya begitu, terkondisikan untuk tereksploitasikan. Perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai seorang perempuan. Ya kalau pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan perempuan, ya ini kebalik-balik ya. Spesialis organ genital malah laki-laki, spesialis kandungan laki-laki, ya kan? SPOG, spesialis organ genital. Itu si siapa kemarin ikut? Antum ya, Ihsan ya. Sampai beliau bisa cerita mereparasi, ya itulah itu. Ya Allah, ya Rasulullah. Haram itu ya condong ke haram. Yang beliau ceritakan itu loh, Zan, yang beliau ceritakan itu cenderung haram. Yang lain nggak usah nanya ya. Wah ini jadi penasaran nih. Jadi kepo yang lain. Apa gerang? Ya. Nah itu ngesahkan inilah. Nah, kalau digunakan untuk mengajar ya jadi kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk jasa nyanyi keliling. Ya Allah kasihan gitu melihat apa kada ada lakinya ke. Harusnya kan kalau nggak ada suami ada saudara. Saudaranya juga ya berat ya karena dimiskinkan dalam sistem kapitalis. Kasihan. Wa amal af'alu fahiya ma yaqumu bihil insanu min tasarrufatin fi'liyatin au qawliyatin li isba'i jaw'atihi. Adapun perbuatan, apa itu perbuatan? Nah, ini perlu kita definisikan. Asya tadi sudah didefinisikan. Perbuatan itu apa? Asya itu apa? Nah, karena kata Ibnu Sina kalau tidak mendefinisikan sesuatu, Anda akan jatuh pada debat kusir. Maka mulailah dari definisi. Adapun perbuatan af'al itu adalah apa yang dilakukan manusia ya berupa tasarrufatin fi'liyatin ya perbuatan fi'liyah atau qauliyah atau perkataan. Jadi perkataan itu termasuk af'al. Ya, li isba'i jaw'atihi untuk memenuhi keinginan dia. Wal af'alu labudda an takuna muta'alliqatan bi asya'a. Dan perbuatan itu mestilah berkaitan dengan benda.
ya, tusta'malu, yang asya itu digunakan litanfidil fi'li, untuk melaksanakan perbuatan. Alladzi aradal insanu bihi al-isba'a, yang manusia hendak memenuhinya. Makan itu perbuatan. Kan berarti ada terkait dengan asya. Kalau makan berarti harus ada apa? Yang dimakan. Minum, af'al. Nah, berkaitan dengan asya, harus ada apa? Yang diminum, masyrab. Berpakaian itu af'al. Berarti harus ada yang dipakai. Ya kan gitu. Dan seterusnya. Berjual beli berarti harus ada barang yang diperjualbelikan. Barang itu asya. Melihat berarti harus ada yang dilihat. Ku melihat matamu. Kan berarti apa yang dilihat? Ya matamu. Ku lihat pelangi di matamu. Ada gak pelanginya? Ada pelangi di matamu. Nah, lalu jadi film, ada apa dengan matamu? Nah, contoh apa? Al-aklu min haitsu huwa aklun fi'lun. Min huwa aklun fi'lun. Makan, dari sisi dia makan, itu fi'lun. Walakinnahu muta'alliqun bil khubzi wat tufahi wa lahmil khinziri wa ghairi dzalik. Akan tetapi yang namanya makan itu berkaitan dengan apa yang dimakan. Bisa roti, tufah, apa tufah? Apel, lahmil khinzir, daging ibab, dan lain sebagainya. B21 apa istilahnya? B1 ya? B12 ya. B12 lahmul khinzir. B12 kok B21 kepaling ya. Fahadhil asya'u la budda laha min hukmin. Benda-benda ini mesti harus ada status hukumnya. Kama annal af'ala la budda laha min hukmin syar'iyyin. Sebagaimana perbuatan itu juga mesti ada status hukum syara'nya. Idza kana al-af'alu la takhruju an khamsati ahkamin wahiyal wujubu awil hurmatu awil nadbu awil karahiyatu awil ibahatu fa innal asya'a la takhruju min hukmain. Jika perbuatan itu tidak keluar dari 5 status hukum, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, maka sungguhnya benda-benda itu tidak keluar dari 2 hukum. Huma al-halalu wal haramu. 2 hukum itu adalah halal atau haram. Qala ta'ala qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, ara'aitum, apakah kalian tidak melihat terhadap apa yang Allah turunkan pada kalian berupa rizki? Maka jadilah kalian dengannya, dengan rizki itu ada yang haraman, hukumnya haram, dan ada yang halalan, halal. Qala ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kalian mengatakan dengan apa-apa yang lisan-lisan kalian, mulut-mulut kalian sifati dengan kedustaan, dengan mengatakan hadza halalun, ini halal, wa hadza haramun, ini haram, litaftaru, untuk membuat-buat Allah atas Allah kedustaan. Itu disebutkan hadza halalun, hadza haramun. Berarti hukum asya itu cuma 2, hukmain, halalun au haramun. Ayat ini juga menegaskan bahwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan sengaja itu menjatuhkan seorang dalam kekafiran, sebagaimana disebut dalam kitab Sulamut Taufiq. Wa qala ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah yang Allah haramkan pada kalian itu berupa maitah, bangkai. Ya, yaitu yang disembelih tidak dengan cara syar'i, jatuh dari ketinggian, mati, bangkai.
tercekik oleh tali, dijarat, muter, kecekik oleh leher, oleh tali, mati. Bangkai. Berkelahi, bertanduk-tanduk, mati, bangkai. Nah, ini juga ada pertanyaan ya, coba antum cari jawabannya. Menjebak burung. Bisa lah menjebak burung. Nah, tekniknya adalah tali. Tali itu diikat di ujung kayu. Kemudian ditancapkan kayunya itu. Lalu di sini dipasang kayu kecil. Tali itu diikat sebagian. Lalu kemudian ini tali tadi itu dimasukkan supaya seperti lingkaran, kasih makanan. Nanti burung lewat, pas menjajak itu terjebak dia. Nah, lalu kakinya tergantung ke atas. Nah, gitu, ketarik ini. Kayu tadi itu yang asalnya begini jadi tegak gitu. Nah, itu teknik menjebak burung. Belum bisa ya? Perlu diajari. Nah, nanti kita adakan praktek menjebak burung. Ya gitu, itu kerjaan kita dulu waktu kecil dulu. Anak kampung ini pengalamannya macam-macam. Kalau anak kota ya pengalamannya kemana? Ke Duta Mall. Nah, lalu tergantung burung itu mati misalkan. Nah, mati. Padahal tadi waktu masang jebak Bismillahi Allahu Akbar misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bismillah itu, tapi tergantung mati. Nah, bangkai apa bukan itu? Bangkai. Berarti haram nggak? Haram. Innama harrama alaikumul maitata. Ini cari jawabannya ya. Tanya Ustaz Ilmi. Kasusnya begitu. Wadam, darah. Ya, ini darah yang mengalir. Ya, di kampung kami dulu tuh biasa makan darah mengalir. Bukan darah langsung dimakan. Waktu nyembelih ayam, itu darahnya ditampung. Setelah itu digoreng. Katanya enak, katanya. Kita rasa-rasanya nggak pernah makan. Rasa-rasanya lah ya. Agak ragu juga, jangan-jangan pernah itu. Makanya tidak mengkot ikan bahwa tidak pernah. Tapi karena emang itu biasa di kampung kita tuh begitu. Saking tidak paham syariat. Di ayam tuh disembelih, darahnya itu ditampung. Darahnya itu kemudian digoreng. Bagi yang nggak paham syariat ya enak gitu. Apa rasanya? Enak, maknyus. Tapi yang paham syariat jijik karena syariat mengharamkan. Itulah berarti persepsi itu mempengaruhi perasaan. Kita aja sampai sekarang tuh belum bisa makan lele. Kemarin kan diantar itu, tidak bisa gitu. Karena persepsi aja. Padahal lele itu bagus katanya, omega 3-nya tinggi, untuk kecerdasan bagus. Tapi belum mampu mengubah persepsi bahwa ya lele itu kita nggak bisa aja. Kayak Nabi tadi, dok. Nah, kata Nabi, la akuluhu wala uharrimuhu. Saya tidak makan, tapi saya tidak mengharamkan. Saya tidak mengharamkan lele, tapi saya nggak bisa makan lele. Itu sampai sekarang. Jadi nggak kemakan yang kemarin tuh, yang diantar itu. Ya mohon maaf aja begitu. Kan dapat jatah lele kemarin ya. Santri dapat nggak? Dapat ya. Ya antum tapi jangan ikut-ikutan. Ini masalah aja. Ini tidak sedang mempengaruhi ya. Ya, antum tetap aja makan aja. Padahal Abu Yahya itu lebih penyuka ikan ya ketimbang ayam. Suka ikan karena ikan itu disembelih nggak disembelih dihalal. Betul tidak? Kalau ayam kita agak khawatir juga di zaman sekarang ini. Misalkan pun dijual di Sonic Chicken atau Rocket Chicken atau chicken-chickenan yang lain ya. Agak anu juga lebih aman ikan gitu. Karena ikan meskipun tidak disembelih secara syar'i dia tetap halal. Kalau ikan, jadi beberapa ulama itu memang kadang mau makan ayam. Ya kita membatasi, lebih suka ikan. Mau sapat, mau haruan, asal jangan lele. Itu aja. Ya itu aja ya. Tidak sedang mempengaruhi lah. Walamal khinjir, daging babi. Nah, disebut di sini daging, tapi bukan berarti lemaknya boleh.
kulitnya boleh. Nah, itu dalam kaidah fikih, dalam lughah namanya itlaqul juz'i wa idaratu kulli. Disebutkannya sebahagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Itlaqul juz'i disebutnya sebahagian, wa iradatu kulli maksudnya keseluruhan. Seperti siapa? Di sini ada yang nggak hadir siapa? Setiawan. Nah, Setiawan tak nampak nih batang hidungnya. Akan gitu, kita ngomong gitu. Tiba-tiba datang hidungnya. Hadir Ustadz hidungnya. Itu disebutnya sebahagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Tak nampak nih batang hidungnya. Mana nih Setiawan gitu. Itu disebutnya sebagian yakni hidung tapi maksudnya adalah keseluruhan. Itlaqul juz'i wa idaratu kulli. Disebut daging tapi maksudnya adalah seluruh bagian dari B12 tadi. Karena umumnya ini disebut taglib yang umum. Karena umumnya yang dimakan itu adalah daging. Padahal yang namanya tubuh hewan itu pasti ada daging, ada lemak. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih selain untuk Allah, untuk berhala. Misalkan. Wa qala ta'ala ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma harramallahu lak. Teguran Allah kepada Nabi kita karena beliau sempat mengharamkan asal. Nama asal? Madu ya. Karena pernah beliau tercium bau madu dari salah seorang istri beliau, keciuman oleh istri beliau yang lain. Nah, lalu beliau ingin menyenangkan hati istri beliau, lalu mengatakan, saya setelah ini nggak akan makan madu lagi. Saya juga nggak makan madu. Ya, seumur hidup nggak pernah makan madu. Tapi minum. Kenapa? Obat itu makan obat atau minum obat? Loh, obat tuh cair apa padat? Biasanya yang padat tuh dimakan, yang cair Nah, kenapa kok disebut minum obat? Karena berbarengan dengan air. Kalau berbarengan dengan pisang, makan obat. Kan ada orang makan obat dengan pisang kan? Ada toh? Nggak pakai air, dimasukkan ke pisang misalkan. Ada kan? Nah itu berarti makan pisang ya. Ya itu namanya makan pisang. Ya kasak karepmu. Ya itu bukan minum obat, tapi makan pisang. Loh yang minum tadi kenapa disebut minum obat bukan minum air? Ya udahlah, anu aja, intermezzo aja. Fahadhihin nususu lam taj'al li syai'illa ahadu wad'aini. Bila dibaca wad ahadu bisa dibaca ahada ya. Karena lam taj'al itu nafi. Pakai rumus tamuna taman rona tamman fi rafa nasab. Jadi illa ahada wad'ain atau illa ahadu wad'ain. Nas ini dalil ini tidak menjadikan syai' sesuatu benda itu kecuali satu dari dua hukum, imma ayakuna halalan wa imma haraman. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Wala tsalitsa lahuma, dan tidak ada yang ketiga dari keduanya. Walidzalika la yuqalu fi hukmi syai' annahu wajibun aw mandubun. Karena itu tidak dikatakan pada hukum benda ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, kan enggak ada. Ya. Kalau makan itu lain. Apa hukum makan sahur? Sunnah. Bukan berarti makan si sahur kan? Makannya itu yang sunnah. Tentang apa yang dimakan hukumnya? Bisa halal, bisa haram. Makannya. Jadi sunnah itu fi'lunnya, bukan pada asya'nya. Adapun asya'nya ya tergantung apa yang dimakan. Kalau dimakan B12 haram kan gitu. Kalau yang dimakan apa gitu ya, ya hukumnya apa gitu. Nah, hukum ya harus jelas ya. Nah, jelas ya. Innan nususus syar'iyyata abahat jami'al asya'i bi khitabi syari'il 'ami. Sesungguhnya nas-nas syariat itu membolehkan seluruh benda-benda dengan seruan umum. Kaqauli ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an.
Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Wa qauluhu ta'ala alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'matan zahiratan wa batinatan. Dan dia Allah menyempurnakan bagi kalian nikmat baik yang zahir maupun yang batin. Wa qauluhu ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu mudah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjuru bumi. Wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rizki dari Allah, pemberian dari Allah. Wa ghairuha minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat Al-Quran. Wa fatadullu hadhil ayatu bisarahatin. Ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan ala annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qad abahal intifa'a bil asya'i, sungguh dia telah membolehkan pemanfaatan benda-benda allati khalaqaha lil insani umuman, yang dia ciptakan untuk manusia secara umum. Fatakunu ibahata jami'il asya'i ja'at bi khitabis syari'il ami, maka jadilah kebolehan seluruh benda-benda itu datang berdasarkan seruan pembuat syariat yang bersifat umum. Fadalilu ibahatiha an-nusus syar'iyyatul lati ja'at bi ibahati kulli syai'in. Dan dalil kebolehannya adalah berupa nas-nas syariah yang datang untuk membolehkan segala benda, sesuatu. Fa idza hurrima syai'un, jika sesuatu itu diharamkan, fala budda min nassin mukhassasin li hadhil umumi, harus ada dalil, harus ada nas yang mentaksis, yang mengkhususkan keumuman ini. Yadullu ala istisna'i hadza syai' min umumil ibahah, yang menunjukkan adanya istisna, pengecualian dari benda-benda ini dari keumumannya, kebolehannya secara umum. Jadi kalau untuk menyatakan, jadi hukum asal benda apa? Mubah. Nah, untuk menyatakan haram itu harus menghadirkan dalil. Karena dalil-dalil umum itu menunjukkan bahwa asya itu hukumnya adalah mubah. Apa bukti mubah? Allah menyatakan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan untuk kalian, kata Allah, untuk kita apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, lalu untuk mengatakan haram, menyatakan haram berarti harus ada dalil. Seperti apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bih. Tadi sudah ya kita baca itu. Wal munkhaniqatu, yang tercekik, wal mauqudatu, yang apa itu? Tertanduk, lain. Mauqudah. Oh, di situ HP-nya. Agak lupa nih makna mauqudah. Nanti dicek. Wal mutaraddiyah, terjatuh. Wan natihah, tertanduk. Jadi tertanduk, terjatuh, tercekik. Wa ma akalas sab'u ila ma zakkaitum, dan apa yang dimakan oleh binatang buas, termasuk sebenarnya adalah anjing. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Wa madzubiha 'ala nusubi, dan apa-apa yang disembelih untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, yang digunakan untuk mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fisqun, yang sebenarnya adalah kefasikan. Wa qauluhu ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu la fisqun. Janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah dalamnya, karena itu adalah kefasikan. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Rawahu Muslimun an Ibni Umar. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam kullu dzinabin minasibai fa'akluhu haramun. Setiap hewan yang memiliki kuku tajam, ya, taring,
minas siba, binatang buas, fa akluhu haramun, maka memakannya itu haram. Kucing termasuk. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah wa an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha yauma Khaybar, Nabi melarang pada hari Khaybar an luhumil humuril ahliyah, memakan daging keledai jinak. Wa adzina fil luhumil khayli, dan Nabi mengizinkan memakan daging keledai liar. Rawahu Bukhari. Wa min huna ja'at qaidatun, dari sini datanglah dirumuskanlah kaidah al aslu fil asya'i al ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal dari benda itulah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Fahfadhu, hafalkanlah ya. Fahiya mustanbatatun, kaidah ini digali istinbatan syar'iyyan minan nususis syar'iyyah, digali dari penggalian yang syar'i dari nas-nas syariah. Jadi kesimpulannya hari ini kita mengkaji dua kaidah. Yang pertama kaidah af'al dan yang kedua kaidah asya. Apa tadi kaidah af'al? Al aslu fil af'ali at-taqayyudu bil ahkami syar'i. Kalau qaidatul asya, al aslu fil asya al ibahah ma lam yarid dalil tahrim. Hafalkan kedua kaidah tersebut, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allahu majma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.